Sekarang muncul lagi di GoPay Arena Championship, dan itu gue salut banget, dan gue thanks to GoPay Arena Championship juga. Gue masih berharap mereka masih bisa bersaing tentunya. Ya, dan akhirnya kita bakal mulai di map ketiga kita di Bermuda kali ini, bakal mulai sebentar lagi nih. Joni, keren banget gak sih gue manggil lu Joni? Iya, nama saya Bapak ikhlas aja, gak ikhlas manggil ya. Jadi, dan langsung aja masuk lagi. EVOS langsung turun ke area observatory seperti biasa. Red Bull Rebellion, CPR lagi diambil di sana. Ada Onyx Olympus yang menuju ke area Rim 6. Ini kalau misalkan bawahnya kosong ya dari Boss Titan, dia bisa ngambil setelah Clock Tower mungkin Factory Pocinak Mars Electric, it's okay. Dan yang bakal bersinggungan dari jalur Boss Titan sendiri itu nanti dari Onyx Olympus ya kalau gue lihat. Tapi di lain sisi juga banyak banget satu bahkan dua tim yang turun di area Bima Sakti, Starlight dan Bigetron Beat. Iya, karena kalau misalnya dilihat dari arah pesawatnya juga tadi cuma seperempat doang dari sebelah kiri, dan ternyata udah ada satu player yang knockdown dari Star Egg kali ini. Dua kali di map Bermuda dari kedua tim tersebut bertemu, namun dari 3 orang player tim Starlight sudah harus di knockdown. Kejadian yang sama terulang kembali. Ini kabar yang kurang baik tentunya untuk Starlight. Papa langsung dikejar begitu saja dengan menggunakan FAMAS. Dia melawan 4 orang yang masih survive dari tim Bigetron Beat. Wah, sulit banget decoy walaupun sudah mulai dilakukan. Di lain sisi juga ada tim Dranix, dan ini adalah dari kode promo. Jadi cepet-cepet kalian semua yang lagi nonton sekarang di Redem sekarang juga, karena terbatas banget, hanya beberapa orang yang beruntung yang bakal bisa dapetin kode promo ini. So itu dia langsung. Bener-bener cepet sih. Jadi kalau mau aman di screenshot aja. Iya betul. Dan kembali lagi ke area pick Aura nih, bos dari Ran, dan nampaknya sudah harus terkenok. Masih ada dari Neymar yang gak bisa berbuat apa-apa, gak pegang senjata juga. Area pick yang diturunin, dan ini memang markas dari Dranix Vendetta juga. Ini sih udah bener-bener kayak lu keluarin bendera putih aja gak sih? Tapi kalau kita lihat juga tadi emang susah ya. Ada beberapa tim yang nabrak dia gitu. Siapapun tim yang lebih dulu megang senjata, dia pasti lebih dapat keunggulan tentunya ya. Betul. Dan kegunaan dari Pet Falco yaitu adalah ini sih menurut gua. Jadi memang kalau misalkan turun di area yang bersamaan itu bisa dipergunakan dengan cukup baik. Apabila yang tim turun yang terlebih dahulu pasti bakal lebih diuntungkan gitu. Udah terlihat tadi ada Bigetron. Terus ada tim Dranix juga. Tadi gue lihat di lain sisi juga ada tim lainnya yang memang di area yang bersamaan. Kalau nggak salah tadi di Cape Town ada juga. Dia bahkan udah ada satu tim yang terwipe out ya. Oke, it's okay. Ini area mill yang tadi gue lihat juga dari KS Rain sudah ditumbangkan oleh seorang Ubed dengan menggunakan MP5-nya. So, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Masih ada Gustaf juga di markas dari tim XCN, nampaknya harus diporak-porandakan oleh tim First Rider Alpha. 3 orang sudah berhasil di pick off. Ya, kalau misalnya lo lihat tadi dari XCN juga, gue nggak tahu ya player-player lainnya kemana. Dan mostly dari playernya ini selalu kecilnya satu persatu nih. Kayak tadi dari KS Rain juga kayak kaget ya tiba-tiba dari sebelah kirinya ada tim FR tadi. Nah, berpindah tempat ke lain sisi yang cukup jauh dari area mill. Onyx Olympus yang looting di area Rim 6. Ini kalau misalkan yang tadi gua notice juga patternnya bersinggungan sama tim Boss Titan. Boss Titannya coba untuk ngambil area Rim 6. Ini bakal ketemu atau fight sebentar lagi ya. Tapi kita nggak tahu juga dari pattern Boss Titan itu sendiri pengen menuju ke arah mana. Karena tadi dari sisi kanan bawah map itu kosong banget. Dan gua masih nunggu juga dari Siren itu nyampe nggak ke Sentosa atau nggak mereka turun di tempat lain gitu. Tergantung keadaan juga nggak sih. Kalau misalnya mereka udah puas ngelut di 3 tempat, harusnya ke Sentosa nggak perlu. Dan ternyata XCN juga jadi tim kedua yang harus tereliminasi kali ini. Bener-bener ini circle awalnya lumayan cukup rame ya ternyata. Iya, dan ini yang sempat gue notice, ternyata mereka atau Boss Titan sudah melihat pergerakan ada satu tim dari Onyx Olympus yang memang berada di area Rim 6. Nah, ini pattern-pattern yang bersinggungan kayak gini nih udah mulai berbahaya. Dari Apollo juga mencoba melakukan engage dengan melakukan firing, memberitahu bahwa posisi mereka di sana dan langsung ditinggalin. Ini pergerakan yang cukup baik menurut gua dari seorang Apollo. Dia ngasih tahu kalau ada dia di sana. Terus habis itu ditinggalin. Itu membuat dari Onyx Olympusnya lebih aware lagi gitu. Ya, dan kemudian untuk dari Onyx sendiri gak bakal coba untuk majuin ke atas karena
posisinya sih yang dari arah Rimna menurut gua nggak terlalu bagus ya, tapi ternyata dari Siren ngambil Sentosa juga. Nah, ya, nyampe ke Sentosa. Betul, memang tadi Sentosa kosong banget. Untuk tim yang turun di pick tadi sampai juga dari pattern pesawatnya, walaupun agak sedikit tidak adil juga ya dari arah observatory, dia cuma nyampe ke atas mil. Tapi dari Siren sendiri pasti memang bakal terus-terusan coba moving menuju ke Sentosa, dan mereka udah sampai gitu. Di Kraton juga salah satu tim di Cape Town, sorry, ada salah satu tim lainnya dari Sugoveda. Ya, ini kayaknya sih mungkin bakal ada beberapa tim lagi nih yang mulai kewalahan kayaknya. Karena udah masuk match ketiga, jadi otomatis kill point ini juga sangat-sangat membantu. Jauh banget juga nih dari circle, ini berbahaya banget dari Red Bull Rebellion kalau misalkan mereka fight dengan tim EVOS. Tapi EVOS sendiri juga sekarang agak sedikit struggling dari placement point ya. Yeah, mereka ada di bawah juga dan harus memanfaatkan kondisi tersebut buat balik lagi into the game gitu. Kayak kalau mau balik ke game, lu mau tetap bisa bersaing di 400, ini harus dimenangin. Karena Red Bull Rebellion tadi cukup konsisten juga di match pertama, walaupun di match kedua juga harus ditumbangkan sama tim Siren. Tapi di match ketiga mereka ketemu salah satu tim besar atau raksasa dari kompetitif Free Fire juga. Tapi sebenarnya memang siapapun yang mau melakukan rotasi lebih dulu emang bakal susah sih, pasti ke backstand. Betul. So, untungnya ini gak ada third party jauh banget dari circle, tapi mereka udah saling firing juga. Ada gluan di pause saat di sana dari Street, langsung melakukan jump shoot dan begitu saja lo 05 dan Street. So, 3 versus 4 Red Bull Rebellion agak sedikit terpukul mundur. 05 di sana melihat pergerakan jump shoot dan cukup baik, flick shot 180 derajat ke arah belakang dan bisa untuk mengeliminasi tim dari Red Bull Rebellion. Gak, gue memang aiming yang dimiliki sama Mr. 05 memang benar-benar di atas rata-rata ya. Dan jump shot kondisi face to face tadi deket banget, selesai dia nembak satu orang dan ada lagi yang datang. Buat gue kalau misalnya untuk orang biasa pasti bakal kena panic attack juga ya. Gue sudah lama tidak melihat itu dilakukan sama Mr. 05. Oke. Dan sekarang dia comeback into the game dengan setelah berapa lama agak sedikit tertidur. Lu bisa lihat permainan 05 yang memang dari dulu menakutkan itu, dia langsung tunjukkan lagi saat melawan Red Bull Rebellion tadi. Oke, dan harusnya dari EVOS sekarang bisa melakukan rotasi dengan aman, harusnya ya. Yap, wah, gue kira Razor tadi nggak bisa di revive, ternyata masih bisa. Tipis. Berarti ini masih knock yang pertama mungkin ya, jadi nggak terlalu cepat bocor. Di lain sisi juga udah nge-lock dari tim Bigetron. Mereka ini ada di dalam circle juga dari Delta dengan Baretta hanya sudah terkena 1-2 hit, langsung bisa di-knockdown oleh Devils. Follow up damage yang cukup baik. Anca juga harus terknockdown kembali. Lu lihat di sini Delta masih coba untuk ngeker dari sela-sela jendela, tapi ada yang datang sebagai third party. Hello guys, di bawah ada Dranix yang lagi duel nih, dan Bigetron masih stay strong di area rumah L, tapi dilewatin gitu aja. Ya. Karena nggak mau take risks juga. Posisi dari bos juga menurut gue mungkin masih belum tahu ini ada siapa aja di mana lokasi, jadi mungkin cuma lewat aja. Dan sementara bakal langsung dilanjutin lagi peperangan antara Dranix sama Bigetron. Itu kayak tadi di pause dulu gitu. Ada tim bos lewat. Ya. Pause. Terus udah. Oke, udah kelar, kita reset, fight lagi ulang. Tepan. Kayak zaman dulu tepan ya. Aduh, ketahuan umurnya ya. Oh, kalau saya masih 17. Ya, maaf. Kelihatan kok dari ujung kukunya. Dan Ikam ada trading damage karena Devils dengan menggunakan M14 yang sangat sakit sekali. Lu bisa lihat damage yang dihasilkan sama seorang Devils. Devils salah satu key player, menurut gua salah satu key player dari tim dari Vendetta juga. Delta kembali lagi menjadi pemain yang memberikan ancaman cukup besar tentunya untuk lawannya dari tim Dranix Vendetta. Bisa mempick off kembali dari seorang Rhaegar. So ini udah bakal terdesak banget dari Bigetron ya. Gare langsung terkenok begitu saja, hanya tersisa sendirian dari Ikam dari arah belakang. Delta follow up damage yang cukup baik, clearing up 7 poin eliminasi dikumpulkan sama Dranix Vendetta. Bisa lo lihat tadi pergerakan dari Dranix rapi banget dari atas high ground, terus dia pasang setup posisi 2-2 dan itu ngepung area kota tuh. Ya Bigetron juga dan juga nggak bisa kemana-mana. Sulit memang pergerakannya, tapi kalau gue lihat dari arah circle cukup agresif dan barbar banget untuk di match kali ini. Udah banyak banget tim yang harus tumbang dan ada beberapa player juga yang sudah terculik juga kalau gue lihat tadi, dan menyisakan dari tim Aura dari Neymar JR sendiri.
Circle-nya sudah bergerak, Boss Titan berada di tengah circle, ada Dragonix Vendetta yang baru saja menang fight juga. Siren seperti biasa, mereka adalah tim terakhir yang masuk ke dalam circle, dan First Rider yang tadi ngeratain XCN di rumahnya juga sudah mulai ingin moving ke arah dalam circle ya. Iya, dan sebenarnya bisa lu lihat ya, tadi di early game-nya banyak banget tim-tim yang udah mulai berguguran. Ini baru circle 2 udah sisa 8 tim. Jadi menurut gue mungkin kayaknya di late game fasenya agak sedikit menurun ya. Betul. Ini bakalan agak berjalan pasif sampai circle-circle selanjutnya sih kalau menurut gue ya. UIV udah mulai dihancurin juga sama Maung. Mereka nandain kalau mereka ada di area kota tua juga, dan tim yang baru saja moving seharusnya udah aware bahwa ada tim lain atau satu squad yang berada di rumah L bawah mereka. Benar, tapi kalau misalnya untuk dari arah zonanya tadi masih banyak banget spot-spot yang bisa lo tempatin juga pastinya. Jadi untuk memperkecil peperangan yang terjadi atau fight di satu area yang sama ya. Seharusnya sih. Palingan tadi yang di area tengah-tengahnya doang ya, yang ada 3 tim berdekatan. Ya, itu udah kayak ngetapin tempat juga dari yang memang turun langsung nempatin di tengah circle. Sambil berharap tentunya circle-nya pasti masih bergerak ke arah mereka ya. Di sini Jars ngelakuin scouting dulu untuk melihat musuh-musuhnya itu ada di mana dengan megang Bareta sama shotgun. Bareta ini menurut gua important weapon untuk di meta kali ini ya. Jadi memang penting banget satu tim itu megang satu Bareta. Kalau misalkan memang ada 2 Auper atau pengguna sniper dari tim tersebut, itu bisa dipakai berdua sih. Tapi harus efektif banget gitu. Ini masalahnya yang berpengaruh kalau Bareta ini di fase late game agak susah buat dipakai. Ya, tapi at least dia udah ngamanin shotgun ya. Kecuali kalau misalnya ada coveran dari teman-teman ya. Ya, betul. Itu yang memang cukup sulit. Circle-nya udah ada yang ngebaca juga, bakal narik menuju ke area Dragonix Vendetta juga nih. Ini bakal ke rumah 3 yang di atas fix ya, harusnya circle tengahnya ya untuk next circle. Siren juga udah masuk ke arah atas bukit. Objektifnya nih udah punya objektif masing-masing nih harusnya. Boss Titan sendiri ada EVOS yang udah dapetin 4 poin kill eliminasi, menjaga dari rumah sabun. Ada satu tim juga dari belakang itu dari First Rider, dari EVOS setup vehicle. Nah ini, kalau EVOS udah bawa vehicle, bisa jadi nanti dari kaleng-kaleng ini guna banget buat di circle terakhir. Lu bisa lihat nanti efektifnya seperti apa. Kalau gua rasa untuk dari EVOS sementara ini agak sedikit diuntungkan, karena mereka kalau misalkan dapetin kaleng ini pasti ntar digunain dengan sangat baik dari Sam 13 apalagi gitu. Ya, buat dijadiin tameng ya. Iya. Apalagi kalau misal terakhir nanti bakal dapat di open field, apalagi yang nggak ada area compoundnya. Betul. Ya yang bisa dimanfaatin ya kaleng dan global yang banyak. Ya, udah banyak resource juga tentunya dari tim EVOS tadi di observatory, soalnya nggak ada squad apapun pas mereka moving ke daerah graveyard. Juga di graveyard mereka berhasil fight lawan Red Bull ya. Ya. Red Bull Rebellion. Jadi mereka mempunyai resource yang sangat banyak tentunya untuk sekarang. Cuma tinggal gimana cara mereka ngamanin posisi aja, karena ini juga berdekatan dengan bos, dimana kita tahu poin bos benar-benar gede banget, masih di peringkat pertama bahkan ya. Betul. Dengan poin 700-an 100 sekian poin oleh peringkat kedua. Seperti yang udah lu notice juga, bakal berjalan santai banget ya untuk di middle game-nya, karena di early-nya udah 4 tim hilang aja gitu. Iya. Dan di tim-tim lain juga banyak yang udah pincang juga ya. Pincang juga. Tadi ada satu lone survivor juga dari tim Aura Esports. Ini dari Siren udah mulai moving, ngebagi posisinya 2 dengan 2, tetap ngejagain daerah backline-nya untuk menghindari ada orang yang bisa atau tim yang bisa ngebokong dari arah belakang atau enggak tim yang masih coba untuk nyebrang dari Sentosa. Itu possibility-nya masih kemungkinan ada. Jadi posisi tersebut sudah sangat baik sekali dibagi oleh tim Siren. Abax nampaknya dari tim Rosugo duel lawan First Rider ini di mercusuar, betul sekali. Sudah kembali untuk terkena knockdown. Abax malah bisa dibalikin oleh ombak. Masih coba untuk melakukan firing dari tim Rosugo Veda. Apakah kembali lagi harus tusun di tangan tim dari First Rider? Udah mulai maju. Ubed juga langsung coba untuk melakukan revive, tapi nampaknya dari Freya langsung coba untuk di firing up kembali. Counter yang cukup baik dari seorang Ubed. Oke, tapi dari Rosugo kayaknya bakal mundur ke belakang dulu ya, apalagi ada yang bawa penelontar juga. Iya, M79 di lain sisi ada Sam 13 yang udah berhasil meng-knockdown seorang Apollo. Kojak
masih coba untuk melakukan duel di sana. Ada beberapa pemain dari tim Boss Titan yang sudah harus tereliminasi. Bahkan sana Marley sendirian Kojak versus 3 player dari tim Boss. Sam 13 membagi vision yang cukup besar. Boss Titan harus puas di posisi ke-8. Sangat kurang baik sekali. Mereka harus diratakan oleh tim EVOS Esports. Dan kembali lagi untuk fight antara First Rider versus tim Rosugo. Bom depan banget. Granat ditutupin pakai glue. Respon atau respect glue yang sangat cepat sekali oleh Copet di sana, dan sudah harus terkena knockdown dari Diwan juga. Masih ada dari seorang Diwan maju. Adam di sana langsung saja kelihatan masih bisa untuk di-secure kill ya oleh tim First Rider. Yes, dan bisa lu lihat di sini ya, ini tim-tim yang berada di placement bawah udah mulai ke up semua. Kayak dari EVOS selalu ada First Rider juga tadi nambah-nambah pudi kill yang lumayan cukup banyak, padahal masih banyak juga nih tim-tim lain yang tersisa kan. Jadi ini masih kayak untuk double digit terbuka lebar banget sih. Iya, banyak banget memang dari tim-tim yang udah dapetin kill banyak, dan ini masih tersisa banyak juga. Kalau gue lihat dari Dranix tinggal nunggu aja circle-nya mau ke arah mana. Sedangkan ini udah muncul juga EVOS kembali lagi mendapatkan lone survivor. EVOS benar-benar comeback into the game di match kali ini. Lu bisa lihat udah ada 9 total kill eliminasi dikumpulin sama EVOS juga. Ya, bahkan tim yang berhasil mereka take down adalah tim yang menduduki peringkat pertama ya. Ini menjadi kesempatan yang besar banget untuk tim-tim bawah untuk naik ke atas. Siren udah coba untuk ngetapin, ada objektif yang coba untuk diambil, tapi masih ada terparty dari atas. Onyx Olympus Delta sudah harus dijatuhkan oleh seorang Justin dengan menggunakan M79 nya. Devils juga berhasil dijatuhkan oleh seorang Siren dari tim Siren. Sangat baik sekali, tapi Jax masih coba untuk mengambil peruntungan dengan menggunakan baretanya. Maung beserta Delta sudah berhasil hidup. Masih ada Kruger yang di area belakang, hanya tersisa Delta sendirian. So, that's it kah? Dan wow, ada penggunaan alarm dari seorang Delta dengan fight yang cukup dekat. Di sana bisa mempick up satu player dari Siren, tapi sayang sekali covering up yang cukup baik sudah ditunjukkan oleh tim Siren. Dan circle-nya mengarah di arahnya EVOS. Ini otomatis dua tim dewa harus segera naik sih. Wah, ini circle-nya bener-bener nguntungin banget buat EVOS. Tapi dari Tayo ada knock yang didapatkan Karat 05, tapi dari Abu dan Street coba masih untuk nahan di area terluar, dan Street ditugaskan untuk merevive dari seorang 05. Reset fight kembali terjadi, tapi memang sulit banget. Mungkin dari Siren sendiri bisa manfaatin kondisi dimana kalau Onyx pengen masuk dari Sirennya, coba untuk naik ke atas high ground juga nih. Ya, diam-diam ya. Tapi sementara kalau misalnya dilihat dari setup position yang dimiliki sama EVOS, mereka ngebuka mata ke dua belah tim yang tersisa nih, yang di bawah ya. Jadi mungkin fight yang terjadi juga dari Dranix, dari Siren sama bawah ya. Iya betul. Ini kesempatan yang coba untuk diambil sebenarnya, karena circle udah ngecil juga. Di lain sisi di sebelah arah lainnya itu dari tim Onyx Olympus juga lagi pengen naik ke atas gitu. 13 poin eliminasi udah dikumpulin sama EVOS. Lu bisa bayangin betapa kuat dari tim tersebut untuk melakukan defense. Dan ini dia 3 tim tersisa, 7 alive. Sudah ada 2 yang terkena knockdown. Justin tersisa sendirian. Wiza masih coba untuk naik, dan ternyata dari EVOS berhasil mendapatkan Buya dengan total poin 16 kill. Ini artinya dari EVOS itu bisa ngecilin gap, bahkan dari peringkat 2 atau 1 bisa banget ke 4 besar nih, bahkan ke top 3 sih kalau dari feeling gua ya. Ya, karena kalau yang gue lihat dari 3 match ini EVOS yang paling banyak 16 kill ya. Sisanya tadi kayak